Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu. Oke, khusus pada video kali ini, video pembelajaran, saya akan menjelaskan mengenai silabus di filsafat ilmu. Oke, nah. Saya akan menjelaskan mengenai garis besar atau silabus apa-apa saja yang bisa kita pelajari atau kuasai dalam hal membahas atau mempelajari filsafat ilmu. Nah, seperti apa? Tetap saksikan. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan biar lebih seru lagi, silahkan subscribe yang sudah, biar lebih bersemangat lagi. Yuk like and comment sehingga ini bisa bermanfaat buat siapa saja yang mendengarkan video kali ini. Oke, tetap jangan kemana-mana. Abikari Channel dalam silabus filsafat ilmu untuk Anda. Baik, pada video kali ini saudara semuanya kita akan sebentar ya membahas mengenai ini silabus kita. Kalian kita akan masuk ke silabus tentang kewirausahaan sosial. Tolong ya ketua kelas koordinir kelas masing-masing karena kita sudah hampir 60 lebih nih yang sudah bergabung di Google Meet kita di mata kuliah kewirausahaan sosial. Tetap nyalakan kamera karena saudara akan saya pantau. Nah, apa yang diinginkan pada mata kuliah ini? Yang pastinya adalah mata kuliah ini bermanfaat untuk kita semua. Manfaatnya adalah secara praktis ada keterampilan bisnis seperti pemasaran, ya, produksi, keuangan, sumber daya manusia, kemudian pengembangan masyarakat dalam menyusun rencana usaha. Nah, yang dilakukan ini biasanya tidak hanya dari segi keilmuan jurusan saja, tapi kadang-kadang ada juga berdasarkan bakat yang dimiliki. Jadi tidak semua orang punya satu keilmuan yang mendukung atau menunjang dari apa yang bisa menghasilkan tadi, tapi bakat juga harus mendukung juga ya. Sehingga kita bisa melihat tren-tren industri sekarang seperti apa gitu, termasuk juga pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan konsep, sikap, mental, serta motivasi, dan yang tidak kalah penting adalah berpikir wirausaha. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak tujuan atau deskripsi mata kuliah kewirausahaan sosial kita? Bisa dipahami ya? Nah, saya ingin mengarahkan hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama jelas ya, dalam silabus ini kita akan membahas pertama sekali konsep kewirausahaan secara umum terlebih dahulu. Apa itu kewirausahaan? Ya, pengertian atau definisi, karakteristik. Nah, tolong disimak. Kenapa? Nanti ada beberapa materi ini. Satu, kita akan diskusikan. Kedua, kita akan praktekkan. Dalam prakteknya nanti berarti kalau saudara harus membuat sebuah produk hasil dari suatu potensi yang bisa dikembangkan dan menghasilkan. Makanya simak baik-baik. Kalau kurang jelas, buka kembali YouTube Anda ya. Oke, nah dalam pemahaman dan pengantar konsep pertama ini yang ditekankan adalah kita ingin mengembangkan satu karakter kewirausahaan sosial, karena kewirausahaan sosial ini boomingnya sih tidak begitu lama. Lanjut ya. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik dan sebagainya tadi yang berkaitan dengan pengantar awal ya. Nah, baru keluar ya gambar kalian. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang apa lagi? Kita akan membahas tentang
analisis dulu. Karena dalam kewirausahaan, baik yang umum maupun khusus ke sosial, kita harus memahami sebuah konsep terhadap kita gitu. Karena kita itu punya potensi yang tidak sama yang dikembangkan, sehingga potensi inilah yang bisa menghasilkan untuk kita. Ingat ya, profesi Anda belum tentu menjadikan Anda sukses. Tapi kemampuan Anda yang dimiliki oleh Anda sebagai potensi Anda, itu yang akan membuat Anda sukses. Setuju gak? Setuju, Pak. Setuju. Kenapa? Karena sebuah profesi itu profesi didukung oleh keilmuan, ilmu berkembang. Kalau kita tidak mengadu ilmunya, kita akan ketinggalan. Justru itu, dengan ilmu potensi yang kita miliki, didukung oleh ilmu pengetahuan yang kita terima, ini akan lebih berkembang lebih pesat lagi. Maka pahami dulu siapa saya mau kemana, apa bisanya saya. Maka saya paling nggak suka kalau ada yang mengatakan, aduh Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya bisanya apa ya? Nggak bisa, nggak mau. Nah, itu sebuah langkah bahwa kita sudah mundur. Tapi kalau kita bisa, potensi yang kita miliki tahu, kembangkanlah. Ilmu akan bisa kita tambahkan. Nah, ini bagaimana cara mengoreksi diri kita? Kita harus tahu dong, sebagai manusia pasti punya kelebihan dan kelemahan. Masuklah kategori ke analisis SWOT. Apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, apa peluang kita. Nah, peluang terbesar, kelebihan terbesar kita adalah kita masih muda. Iya enggak? Masih punya potensi bahwa saya usia 20 tahun. Sama kayak saya ya, 20 tahun. Nah, dengan usia muda, kita punya semangat yang tinggi. Itu modal loh, potensi. Dengan semangat yang tinggi, saya bisa melakukan banyak hal. Saya punya kemampuan, pemikiran, tenaga. Nah, ini kita akan bahas satu persatu mengenai analisis tersebut. Oke? Yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana desain berpikir sebagai seorang wirausaha. Penting ini, kenapa? Karena mindset itu terbentuk selain dari bakat yang dimiliki oleh hasil pemikiran-pemikiran dan pengalaman sebelumnya. Ya, oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, bagaimana cara kita mendesain satu langkah pemikiran-pemikiran untuk bisa kreatif berpikir dan mencari peluang. Seperti apa? Ya, tidak semua orang mungkin bisa, tapi dengan latihan pasti bisa. Salah satu contoh, saya selalu katakan bahwa di musim pandemi kira-kira orang butuhnya apa? Kita masuk di kebutuhan orang tersebut, memanfaatkan kesempatan dengan kondisi yang ada, tapi bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Baik, kita akan lanjutkan lagi dengan selain desain berpikir, kita juga menggunakan keterampilan bisnis pada kewirausahaan, khususnya kewirausahaan sosial. Ya, bagaimana keterampilan bisnis tersebut akan mengarahkan kemampuan kita ya untuk melihat ya analisis aspek-aspek baik dari segi keuangan maupun peluang-peluang lainnya. Nah, kita membahas mengenai dunia sekarang, dunia internet, semua serba digital. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan apa? Peluang-peluang usaha tadi. Peluang usaha apa saja? Banyak hal yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Contoh saja, di bidang pertanian, bagaimana masyarakat bisa mengembangkan potensi lahan-lahan pedesaan yang bisa menghasilkan. Nah, kita bisa menggunakan jaringan internet untuk mempromosikannya, kan begitu? Kalau kalian lihat coba, banyak orang mungkin sekarang nih butuh bahan-bahan pokok secara online.
orang susah mendapatkan sayur-sayuran secara higienis. Nah, bagaimana cara kita menjangkau itu? Dengan melibatkan para petani. Apa yang bisa kita lakukan? Terbayangkan? Peluang bukan itu. Peluang. Suatu hal yang wajar tatkala kita dengan petani membeli dengan harga 2.000, kita jual 3.000, kita untung 1.000. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Pak. Dan tidak harus kita yang turun sebagai penjualnya. Kita harus bisa menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangan kita. Nah, ini nih, bagaimana memanfaatkan IT ini? Yang pandai desain mungkin. Nah, kan kemampuan itu. Kalian belajar komputer, belajar ini belajar itu. Lihat di sana bagaimana cara kita bisa membuat internet sebagai salah satu media untuk bisa menghasilkan. Jadi kita punya Android ya, tidak sekedar untuk chatting, video call saja, tapi bisa menghasilkan. Bisa nggak? Bisa. Maka saya selalu nge-share produk-produk kadang-kadang. Nah, ini pun orang akan mudah menjangkau. Oh, saya butuh ini, butuh itu. Boleh, silakan. Nanti boleh sekali-sekali share produk apa yang ada pada saya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan internet dan juga menganalisis sumber. Nah, sumber dana, Pak. Usaha itu nggak mungkin tanpa dana, bener. Tapi dana bukan satu-satunya alasan untuk tidak mau berusaha, betul tidak? Iya. Ada orang yang mungkin tidak perlu dana, tapi dia punya link. Betul, Pak. Nah, itu jadi tidak jadi alasan. Memang perlu dana, tapi dana bukan satu alasan. Oke. Kemudian kita akan melihat lagi bagaimana memperoleh dana melalui usaha yang dilakukan. Nah, ini dia. Dalam kewirausahaan sosial nggak bisa kita adakan dana dulu, kumpulkan uang dulu. Jangan. Justru yang di kewirausahaan sosial, tunjukkan dulu apa yang kita bisa lakukan. Kamu bisa apa? Kan begitu. Nah, dari apa kita bisa tadi, baru kita bisa melakukan banyak hal lagi. Apa saja? Ya tadi, kita coba berbuat untuk orang banyak. Ingat ya, berbuat untuk orang banyak pasti ada keuntungan buat kita. Tapi kalau berbuat untuk kita sendiri, tidak akan pernah ada keuntungan untuk orang lain. Betul nggak? Jadi, berbuatlah yang terbaik untuk orang lain. Mudah-mudahan ada amal pahala dan juga finansial di dalamnya. Oke. Kemudian kita akan melihat lagi bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis dari kewirausahaan sosial itu apa saja. Apalagi kalian besok ya semester 6 akan melakukan KKN, magang ya. Lihat nanti ada beberapa jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan yang relevan dengan jurusan kita, potensi kita. Bagaimana menyusun sebuah rencana usaha dan juga rencana kegiatan-kegiatan untuk kita lakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, nanti ada usaha yang bisa kita lakukan sehingga bisa memberdayakan kelompok dan masyarakat. Oke? Pahami sampai di sini? Halo? Bisa dipahami? Insyaallah, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, inilah hal-hal yang akan kita pelajari selama 1 semester besok ya. Dan saya berharap dengan mata kuliah ini kalian bisa menjadi wirausaha sosial dan bisa membantu banyak orang, tapi tidak untuk kemungkinan saudara sukses di dalamnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup jelas? Nah, tadi beberapa hal sudah saya jelaskan ya. Bisa kalian review lagi, bisa disaksikan lagi melalui streaming YouTube di Abi KD Channel. Oke? Jangan lupa tetap bersama saya di sini.
kita akan bertemu minggu depan sesuai dengan jadwal masing-masing. Asik. Oke, baik kalau begitu. Nanti sebentar lagi ya. Teman-teman semua jangan lupa subscribe ya. Siapa tuh yang mendukung sponsornya? Oke deh, kalau begitu kita akhiri saja. Tolong ya ketua kelas tetap di absen yang hadir, oke? Ini pertemuan perdana kita. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.